Pelajaran kita sudah selesai, silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Nggak jelas. Mirip Dora kan? Dora lebih mirip Boots. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa Bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya Boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Hah? Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana, Bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Bentar, kayak bukan manusia dari negara ini nih. Waduh, orang bule kayak mana nih? Aduh, lanjut jalan terus atau balik? Hello, excuse me? Matilah, kayak mana nih astaga? Could you tell me where the ladies' room, please? Hah? Ladies room, ruangan cewek apaan nih? Oh, nanya di mana toilet nih pasti. Duh, bisa juga bangku bahasa Inggris rupanya. Lurus terus situ, terus belok. Kan harus pakai bahasa Inggris. You go run straight. Terus what belok to right. Okay, and then? Aduh, bahasa Inggrisnya turun ke lantai bawah apa? Floor, sweeping, split, turn off. Turn off. Yes. Can you take me there? Okay, let's go. Makasih banyak ya sudah mau nunjukin jalannya. Astaga, bisa bahasa Indonesia rupanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ih, males kayak anak kecil aja. Grace. Anak-anak, tiap kalian mendengar lagu itu, kalian harus melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kalian nggak mau, call it dong. Baik, Pak. Juliet, titip ya, aku mau ke toilet dulu. Oke. Kalau kau suka hati Luna. Tapi maaf Luna. Orang gila mana berani bikin Luna sampai begini? Kalau kau suka hati tuduh Tifa. Tadi gue liat Tifa sama Luna di aula. Jadi inilah Tifa. Awas saja. Juliet, lo cantik deh. Mau gak jadi selingkuhan gue? Kalau kau suka hati geleng-geleng. Kalau kau suka hati bilang bodoh. Bodoh. Lagu apaan sih? Atur-atur. Kalau kau suka hati tersenyumlah. Enggak, orang gua lagi sedih pacar gua. Koit dong. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati mengakulah. Semoga neraka mau menerima kalian. Diva, tuh yang berani deketin Pasnong. Kalau kau suka hati, Enggak, aku nggak mau. Via Naskah, urus dia. Oke. Luna, tolong. Maaf Juliet, aku terpaksa. Ayo dong, senyum ke kamera. Gak mau. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya.
Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. Matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Minggu ini siapa lagi nih belum bayar? Ini anak kebiasaan bayar nunggak sampai berabad-abad. Ser, aku bayar buat yang bulan ini. Nah, gini dong, lancar pembayarannya. Oke, sekarang waktunya berburu para manusia penunggak uang kas. Nah, mau kemana kau? Kau nih bayar uang kas susah betul bah. Gila beli batagor di depan 20.000 sehari bisa. Cepat. Kalau enggak aku taruh betul bah sampai lulus kau nih. Nah, gitu dong dari tadi kek. Halo, selamat pagi Bu Ketua Pimpinan Kepala Cabang Direktur CEO Manajer Bendahara. Ya, semua aja kau sebut. Saya ingin melaporkan bahwa hari ini terjadi pengeluaran tidak terduga sehingga saya... lanjutkan aja terus. Kau nih udah nunggak 6 bulan kau ya. Capek aku nagihin kau ya tiap bulan. Syukur-syukur gak aku datangin rumahmu ya. Kalau gitu gimana kalau giveaway uang kas aja? Bagus, sini. Ginjalmu yang aku giveaway-kan. Gimana? Untuk pemilihan pengurus kelas kali ini dan seterusnya, silahkan kalian pilih teman kalian, kecuali Serena. Alhamdulillah. Guys, lihat, gue nemu apa lagi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya gue mau cosplay jadi siapa? Warna rambutnya kuning blonde. Clue pertama, ini adalah karakter dari animasi favorit gue. Aduh, ini kenapa sih rambutnya ribet banget? Selalu deh. Ayo kita sisir guys. Sambil nyisir, clue selanjutnya aku adalah murid di kelas kepintaran. Nah, udah rapi, sip. Terus rambutnya kita bagi 2. Kiri sama kanan simetris kayak gini. Pasang pita warna merah. Ini diikat di rambutnya gini aja. Terus ya diputer-puter ke dalam sampai pitanya habis. Sisi sebelahnya juga kita lakuin yang sama, diikat terus diputer-puter, puter-puter. Kita kencengin pitanya guys supaya nggak gampang copot. Oke, beres. Sisa ganti baju deh. Clue terakhir, sepertinya aku ada keturunan bule deh. Soalnya cara bicara aku seperti ini. Kayaknya kalau kelihatan kuping lebih manis deh. Kalau masih nggak tahu, ini teman sekelasku yang namanya Ratarak. Simon says, semua orang menyentuh pipi. Ayo cepat pegang pipi kalian. Semua orang tersenyum. Sekarang tersenyum ya. Jangan, dia nggak bilang Simon says. Snow. Simon says, robek kertas ulanganmu. Juliet, apa-apaan kamu? Nilai kamu untuk mata pelajaran ini bakalan Bapak kasih 0. Gak apa-apa pak, mendingan saya nggak naik kelas daripada saya koit dong. Koit dong. Simon says, semua orang berhenti. Semua orang kembali bergerak. Akhirnya, gue buru-buru mau nganterin ini ke ruang guru. Kenapa? Dia nggak sebut Simon says. Simon says, semua orang bergerak. Juliet, lo ngerasa gak sih permainan ini semakin berbahaya? Makanya kita harus selalu fokus buat dengerin. Simon says, sahabatmu, siapapun yang bertahan hidup akan menjadi pemenang. Maaf Luna. Selamat, silahkan klaim hadiah Anda. Satu permintaan. Aku mohon hidupkan kembali Snow. Juliet, Snow. terima kasih. Tapi Kenapa? selamat tinggal, Juliet. Permainan selesai. Anda adalah pemegang baru dari sistem ini. Snow says, semua orang di muka bumi ini, koit dong, koit dong. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon. Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus,
Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Misaya sang ibu sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. Jadi, Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini. Jam 6, masih banyak waktu buat kerjaan tugas kemarin. Luna, lo udah datang? Pagi bener. PR bahasa lo udah? Ya udah, gue kelarin dulu. Lo juga mendingan buru deh, daripada ntar dihukum. Lo tau kan kalau buros ngereok. Selesai. Baru jam 6.15. Kok tiba-tiba dingin ya? Emang sepi ya kelas kalau pagi gini? Duh, mana perut gue lapar lagi. Gue mau turun ke kantin bawah jajan. Lo mau ikut gak? Gue tinggal nih ya. Isengin ah. Hati-hati sendirian di kelas. Nanti ada hantu loh. Bercanda. Dah. Jajan apa ya enaknya? Juliet. Luna? Mau kemana? Ikut dong. Tapi temenin gue tartas dulu ya. Tunggu bentar. Tadi bukannya Luna di kelas ya? Wih, kelas masih kosong. Tumben amat tuh rajin datang paling pertama. Terus tadi yang duduk di sebelah gue siapa? Kamu gak sadar ya? beku. Nak, tolong nak. Mak, kenapa? Pangeran S sudah muncul. Hah? Cepat sembunyikan tandamu. Emang ini apaan, Mak? Tanda itu artinya cuma kau yang bisa mencairkan kutukan beku Pangeran S dengan sentuhanmu. Dari Snow untuk Juliet. Cece sama Ko Snow pacaran. Itu. Cece kan tahu aku suka sama dia. Beku. Loh, sini biar Cece. Jangan pegang-pegang aku gak sudi. Adek, kok bisa? Adek, kalau batas waktunya habis yang beku bisa. Toit dong. Pagi, Juliet. Pagi. Beku. Loh, aku? Share. Makasih, Juliet. Iya, bisa gawat dunia kalau begini terus. Aku harus segera menemukan Pangeran S. Pangeran S. Jangan-jangan Snow. Gak mungkin. Jangan mentang-mentang pacar lo belain. Pikir deh, namanya aja Snow. Artinya kan salju. Iya juga sih, aku harus adil. Tapi masa dia? Snow, aku mohon hentikan semua ini. Aku gak ngerti apa maksud kamu. Aku gak nyangka kamu sejahat ini. Maafin aku, Snow. Beku. Kamu siapa? Juliet. Dia Frost, kembaran Snow. Pangeran S yang sesungguhnya. Apa?